pagi, Raka, Fajar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar Baik, biasa sehat ya. Oke, pagi ini kita akan diskusi tentang satu topik yang menarik, yaitu tentang UI UX. Ini di acaranya Horizon U Podcast ya. Nah, kita akan mungkin diskusi ya, tanya jawab gitu seputar dunia UI UX gitu. Mungkin dimulai dari Bapak nanya dulu nih sama mahasiswa nih. Mulai dari pertanyaan yang kemarin kan sempat juara tuh Raka sama Fajar ya. Nah itu gimana sih rasanya kemarin menang kompetisi yang UI UX? Siapa dulu? Mau Raka dulu atau Fajar dulu mulai? Ya boleh. Kalau dari saya, tentu saja excited ya Pak ya. Dan memang kemenangan tim kami dalam lomba UI UX di acara Pekan IT itu boleh dibilang bahasa kasarnya di luar nalar gitu Pak. Ya. Okay. Karena emang kita baru dapat info lomba itu 4 hari sebelum deadline pengumpulan gitu Pak. Dan kita benar-benar dari nol ngedesain UI-nya dan UX-nya dulu kita matengin dari kuesioner dengan user gitu ya. Dan itu benar-benar dalam 4 hari Pak. Dan kita ngedesain tanpa template dan ya alhamdulillah banget kita bisa menang juara 1 gitu. Oke. Terus kalau menurut Fajar challenge-nya apa tuh kompetisi yang kemarin tuh UI UX selain dari deadline 4 hari katanya? Oke, challenge-nya ya kan kita juga kan banyak kegiatan Pak, baik di luar kampus maupun di dalam kampus ya. Itu kita juga bingung bagi waktunya gimana, time manajemennya gimana. Dan lagi Fajar sama Raka tuh rumahnya kan jauh ya. Jadi buat kerja kelompok tuh pasti banyak hambatannya Pak. Tapi kan bisa dilalui berarti. Bisa. Ada time manajemen waktu yang bagus berarti di antara Fajar sama Raka gitu ya. Totalitasnya itu sih. Totalitasnya. Oke, terus kalau boleh tahu mungkin pemirsa pengen tahu gitu ya tips triknya itu gimana caranya supaya bisa jadi juara tuh di kompetisi. Dari siapa dulu? Dari Fajar dulu deh. Dari Fajar deh. Ya. Tips and triknya ya. Yang pertama tuh pastinya tuh bimbingan sih Pak, itu kunci utamanya. Kan dari bimbingan kita diskusi bareng dari idenya dari awal, desain thinkingnya sampai ke prototipenya. Nah itu kita sebenarnya dari nol, jadi kita dari awal banget. Dan setelah bimbingan itu pastinya kita nyari referensi. Nah kita tuh banyak referensi, baik dari misalnya nih teman-teman mau desain aplikasi Gojek misalnya, itu kan pasti ngeliatnya ke Gojek, Grab atau yang lain-lain ya. Nah jadi seperti itu Pak dari saya. Kalau dari Raka kemana tuh? Kalau dari saya sih, saya waktu lomba kemarin ya, saya tuh tipe-tipe yang mungkin main jebret aja gitu. Jadi kayak error aja langsung. Karena emang ya 4 hari ini bener-bener mepet banget gitu ya. Kalau dibilang ya bahasanya kayak urgent gitu Pak. Kayak bener-bener ya udah waktu darurat banget kita baru ikut lomba gitu. Dan ya jadi tips dari saya mungkin ya satu aja, mulai aja dulu. Jangan terlalu mikirin persiapan kita di lomba itu. Jadi mulai aja dulu. Jangan terlalu mikirin ide kita belum matang, ide kita belum sempurna. Justru penyempurnaan ide itu ada ketika kita udah mulai. Ketika kita udah mulai menjalani apa yang menjadi gagasan kita gitu. Gitu sih. Oke. Berarti mulai aja dulu, terus bimbingan ya tadi ya. Terus ini kalau menurut kalian gitu ya, ke depan itu UI UX akan seperti apa sih gitu? Bayangan kalian, bayangan dari mahasiswa. Dari Raka dulu misalnya. Oke, mungkin dari saya. Kalau dari sisi mahasiswa tentunya fokusnya jurusan IT gitu ya. Tentu UI UX ini menjadi komponen yang sangat penting di dalam matkul untuk dipelajari oleh mahasiswa. Jadi apa yang dipelajari oleh anak IT tidak hanya terkait dengan teknik programming atau teknik bermain dengan data gitu, tapi mereka harus juga punya jiwa seni dalam menata layout dari aplikasi yang mereka buat gitu. Jadi kan kalau kata Bill Gates, software itu kan adalah gabungan dari otak teknis dengan otak seni gitu Pak. Dan ya keseimbangan itulah yang membuat software menjadi sempurna gitu. Jadi selain teknis softwarenya bagus, kita UI UX-nya juga harus keren. Gitu sih mungkin. Kalau Fajar gimana tuh? Dari Fajar ya, ini kan semakin berkembangnya zaman kan semakin banyak aplikasi maupun web ya Kak. Nah itu kan misalnya nih ada aplikasi atau web yang tampilannya bagus, tapi UX-nya jelek. Nah itu ada juga sebaliknya, fungsinya bagus tapi tampilannya jelek.
Nah, itu gimana caranya kita buat nyesuaiin atau ngimbangin antara UI dan UX-nya. Nah, itu juga jadi tantangan kita buat kedepannya, buat ide sekreatif mungkin biar nggak meniru aplikasi lain tapi kita modifikasi. Oke. Tadi nyebutin kalimat tantangan nih. Menurut mahasiswa nih, tantangannya di bidang UI UX itu apa yang kalian pelajari? Mungkin dari Fajar. Oke, tantangannya pasti tadi saya bilang Pak ya, kan semakin banyak web dan ini, jadi makin banyak yang tampilan UI UX yang pasti sudah banyak ya yang mirip-mirip gitu Pak. Nah, itu gimana caranya kita nemuin ide baru, kreativitas. Menggunakan teknik ATM, amati, tiru dan modifikasi. Nah, itu pasti tantangan utamanya di situ pastinya sih. Karena kan nemu ide itu nggak gampang ya. Nah, kayak mungkin dari Fajar segitu sih Pak. Oke, kalau Raka gimana? Kalau dari saya sih dalam konteks tantangan UI UX gitu ya. Tantangan ke depan ya gimana? Ya mungkin saya ingin menyinggung ke arah AI. Oh, AI, ya, menarik. Karena memang AI ini belakangan ini benar-benar jadi tantangan banget buat banyak sektor kerja gitu Pak ya. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang harusnya kita bayar orang mahal tapi bisa dibantu dengan AI dan itu mungkin bisa dengan harga yang lebih murah atau bahkan free gitu Pak ya. Seperti ChatGPT, Google Bard dan lain-lain gitu ya. Dan dalam hal desain dan seni ini juga kita nemuin banyak banget gitu Pak ya AI-nya. Bahkan website aja udah bisa pakai AI, terus karya seni digital gitu, digital art udah bisa pakai AI gitu kan. Yang mana waktu tahun lalu sih sebenarnya sempat banyak konflik tuh di AI art itu ya. Betul. Dan UI UX design ini pun saya pernah lihat ada gitu. Jadi orang bisa bikin UI UX dari AI. Paling tantangan saya sih itu bagaimana kita bersaing, memiliki skill kita ini bisa bersaing dengan AI tersebut, gitu Pak. Jadi kalau dari saya sih tipsnya menjawab tantangan itu ya. Jadi kita harus punya aksen dari style khusus yang kita miliki dari UI UX itu yang mungkin nggak dimiliki oleh user lain, yang tidak dimiliki oleh praktisi UI UX lain atau bahkan AI gitu. Jadi kita punya style khusus yang kita miliki gitu Pak. Ya, betul. Menarik ya, AI terus juga apalagi sekarang teknologi itu kan sangat berkembang pesat ya. Nah, ini kan sebenarnya salah satu bidang yang ada di industri IT ya, UI UX gitu. Pasti kalian kalau sudah pernah juara 1 di situ artinya kalian suka dong mata kuliah UI UX atau bidang ini gitu. Nah, apa sih yang sebetulnya istilahnya itu menggerakkan gitu hati kalian? Kalau kalian itu ternyata suka banget nih sama bidang UI ini supaya mungkin nanti siswa-siswa dari sekolah gitu ya atau dari mahasiswa yang lain mungkin yang tertarik dengan bidang UI UX tuh gimana sih cara untuk jatuh cinta sama bidang ini? Cara untuk jatuh cinta ya gitu sama bidang ini. Kalau dari saya mungkin ya, karena memang kalau dari saya pribadi ya, secara pribadi, karena memang dasarnya saya basicnya dulunya emang udah desain gitu kan. Saya suka ke desain itu dari SD malah Pak. Oh dari SD. Jadi waktu pertama dibeliin komputer itu kelas 4 SD, saya belajar udah Corel Draw, Photoshop. Ya itu disediain sama ayah saya karena emang ayah saya juga sebelumnya memang nguliknya di situ di desain dan di website gitu ya. Dan itu juga kayaknya saya nurun dari ayah saya gitu, jadi passionnya gitu. Dan ya sampai sekarang bidang saya juga fokusnya di desain, walaupun saya juga ada passion di ngoding, tapi saya lebih fokus ke front end karena emang basicnya dari desain. Jadi mungkin untuk teman-teman yang supaya lebih jatuh cinta mungkin ya kepada desain, teman-teman temuin dulu desain kalian tuh passionnya di mana. Karena kan desain itu kalau dari sisi desain secara general itu kan tidak hanya UI UX, betul. Ada banyak. Itu sih mungkin. Kalau versinya ini nih Fajar gimana nih? Karena dari Raka kan udah passionnya ya, bisa belajar dari pas SD loh. Ya. Nah kalau Fajar ini sama sekali belum ada jiwa di desain malah. Itu mulai dari awal kampus, baru mulai tertarik dengan desain saat pertama kali belajar Figma malah. Belajar Figma pertama kali. Dari awal tuh belum ngerti apa-apa malah. Dari nol sama sekali belum ada itu. Nah jadi pas kita belajar pertama kali nyoba buat tampilan, nah bagus nih kayaknya nih, wah itu kayak wah banget. Jadi makin tertarik tuh buat belajar. Akhirnya nyoba-nyoba, bikin desain, mulai dari proyek kecil-kecilan ya, sampai ke lomba ini. Dan ternyata sebagai juara nih, wah banget nggak taunya. Ternyata desain yang kita buat ini yang dari awalnya nggak punya gambaran sama sekali, sampai bisa jadi juara kan kayak wah banget gitu Pak. Nggak nyangka sih. Jadi buat teman-teman yang mau ini tentang desain, coba aja dulu.
Seperti kata Raka tadi ya, coba aja dulu. Coba aja. Lama-lama jatuh cinta pastinya. Oke. Terus Bapak pengen tanya tentang perspektif dari sisi mahasiswa ya. Kalian kan sudah pernah belajar kan tentang UI UX gitu. Di sana itu di pembelajaran UI UX itu sebetulnya apa yang kalian senengin? Mungkin dari Fajar dulu. Yang Fajar senengin ya? Kan ada bagian prototyping, desain, bagian apa tuh dari UI UX yang ini kayaknya saya seneng banget deh gitu. Kalau Fajar sih paling di empathize-nya Pak. Oh, di tahap Ya, empathize. akhirnya kita brainstorming ya. Ya. Jadi setiap orang bisa ngumpulin ide apapun tanpa ada paksaan dari manapun ya. Jadi itu kita ngumpulin ide dan ngumpulin apa sih ide solusinya. Nah itu tuh kayak yang wah banget gitu Pak. Terus apalagi kan dari masalah ya. Jadi mereka tuh bisa ngumpulin masalah apa aja yang ada terkait dengan topik ini nih. Misalnya contoh kayak sampah kan ya. Itu orang pada ngumpulin misalnya kayak sampah itu masalah utamanya di mana sih? Dari penyakit yang menyebar kah atau dari banjirnya kah? Itu kayak lihat ide-ide orang itu kayak oh jadi ini pemikiran mereka tuh ya. Jadi dari ide-ide mereka bisa kita kembangin dan kita bisa buat ide kita sendiri dari berdasarkan ide-ide orang lain gitu. Ya, jadi bagi yang belum tahu empathize, itu empathize salah satu tahapan dari design thinking sebetulnya ya. Design thinking itu salah satu metode yang digunakan di UI UX gitu. Nah, kalau Raka gimana? Kalau dari saya sih senangnya lebih ke gimana user puas dengan apa yang kita bikin dari belajar UX. Karena kan banyak orang yang salah memahami UI UX. Yeah. Jadi mereka hanya fokus pada tampilan layout, pada pewarnaan dan lain sebagainya. Mereka hanya fokus pada desain dan soal teknikal gitu kan. Karena kan memang sebenarnya soal teknis seperti misalkan teknis pembuatan UI UX itu sebenarnya banyak yang bisa Pak ya. Ya, betul. Tapi yang langka itu adalah gimana ide dari UI UX ini bisa mempermudah user. Gimana ide dari UI UX ini bisa membuat user terbantu dalam mengerjakan apa yang ingin mereka lakukan gitu ya. Dan rasa kepuasan saya dari situ, rasa senang saya dari situ. Jika saya melihat user ini puas nih dengan aplikasi yang saya buat, di situ sih passion saya terbangun gitu. Oke. Ya, bagus banget tuh ya tentang kepuasan dari sisi user karena sekarang itu kan zamannya memang user oriented. Dan sekarang bisnis dimanapun pasti perlu belajar dari perspektif user ya, bagaimana user itu sebetulnya apa sih yang diinginkannya, apa sih yang dibutuhkannya, apa yang mereka sukain gitu, sehingga itu bisa kita tangkap ya dari sisi bisnis. Terus kalau di kelas nih, di kelas tuh kalian dari UI UX belajar apa aja nih? Dari Raka dulu deh, tadi kan udah Fajar. Raka, belajar apa aja kalau UI UX kemarin? Sekarang kan saya ada semester 3 nih. Ya. Belajar UI UX kan dari semester 2. Di semester 2 itu sebenarnya fokusnya lebih ke UX dulu, user experience dulu sebelum ke user interface. Jadi kita benar-benar dimatangin dari sisi design thinkingnya itu Pak. Oke. Ya, dari sisi design thinking, bagaimana kita merancang prototype berdasarkan pain dan gain-nya calon pengguna kita gitu Pak. Kita benar-benar dimatangin banget konsep design thinkingnya itu sih. Oke. Kalau Fajar? Nah, tadi kan kata Raka di semester 2 kita belajar design thinkingnya dulu ya. Nah, di semester 3 ini kita belajar UI-nya. Gimana sih komposisi warna yang baik, gimana tampilan font yang baik, dan font konsistennya, jadi font jangan berubah-ubah. Nah, itu sih pada Fajar. Oke. Ada nggak di kelas itu momen misalnya saat kalian belajar gitu ya tentang desain UI UX, momennya ini ternyata momen yang berharga banget menurut kalian? Momen apa? Misalnya dari Raka deh dulu. Ada momen apa nih pengalaman belajar gitu, experience di kelas tentang desain UI UX gitu kira-kira? Apa sih gitu? Pada saat ngapain? Ujian kah, UTS kah, apa tugas, ngerjain project atau gimana? Sebenarnya apa ya? Saya juga bingung juga sih. Iya, kalau pengalaman paling berharga sih paling dari cara dosen UI UX-nya itu mengajarkan kepada kami. Jadi dosen itu ngajarinnya benar-benar student center banget. Oke. Jadi student center learning. Iya. Jadi selain guru menjelaskan banyak hal kepada murid juga benar-benar ada timbal baliknya ke guru. Murid presentasi di depan, banyak presentasi di depan, dan ya benar-benar murid itu benar-benar berkontribusi dalam belajar gitu. Itu sih pengalaman. Berarti beda dengan kalau kalian belajar di sekolah ya? Ya, benar-benar beda banget tuh, Pak. Beda banget ya. Terus experience-nya lebih dapat yang mana nih? Saat kalian belajar misalnya di sekolah gitu ya sebagai siswa atau pas sekarang nih jadi mahasiswa? Tentunya sekarang sih, karena memang kan student center itu kan
kayak bikin kelasnya jadi lebih hidup gitu Pak, dibandingkan kita sekedar membaca sendiri-sendiri terus ngumpulin tugas. Itu kan rasanya kayak buat anak muda tuh ngebosenin banget gitu Pak. Ya. Tapi kalau student center ini kita memang dipaksa untuk berbicara, kita tuh dipaksa untuk paham supaya kita bisa bicara. Betul. Jadi itu sih mungkin kerennya itu. Kalau Fajar gimana? Fajar gak beda jauh sama orang Kak. Benar, Iya. dari student center learning itu. Itu buat kerasa banget sih, dari public speaking kita dilatih ya. Apalagi kita juga misalnya ngomong masih kaku-kaku di depan umum itu masih malu-malu. Iya. Nah, jadi sekalian dilatih buat nanti sidang skripsi ya jadi biar lancar. Dan juga benar, jadi nggak based on book doang kita. Jadi dari luar kita bisa nyari materi. Iya. Nah, dan juga kita dituntut untuk memahami materi yang buat disampaikan nanti. Iya. Jadi nggak cuma dibaca doang, belajar apa sih? Tapi kita juga untuk bisa harus memahami dari materi yang disampaikan oleh dosen. Benar. Ya, jadi menarik ya sebetulnya kelas-kelas UI UX yang ada di kampus gitu ya. Mungkin dari Raka atau Fajar ada pertanyaan atau apa gitu yang bisa ke Bapak tanyain gitu. Mungkin saya dulu Pak. Boleh. Kalau dari kami kan ini sebagai mahasiswa nih Pak, praktisi UI UX-nya ini masih sebagai pelajar gitu ya. Ya. Mungkin kita bisa bertanya kepada Bapak yang sebagai dosen UI UX yang mungkin udah berpengalaman di bidang industri UI UX gitu Pak. Gimana sih Pak perkembangan industri UI UX sekarang ini gitu? Oh, jadi perkembangan UI UX ya. Iya. Gini, sebetulnya UI UX itu mulai ditemuin saat metode OOP muncul. OOP. Ya, Object Oriented Programming gitu kan. Kalau zaman dulu kita tahu ya website tuh desainnya jelek ya. Iya. Kadang hitam putih gitu ya, warnanya gitu ya. Nora-nora gitu. Nora-nora lah pokoknya, satu Kaku warna ya. gitu, kaku. Nah, saat OOP muncul gitu ya, maka desain juga ikut berkembang. Dulu mungkin tadi sempat Raka singgung belajarnya Corel Pak dulu gitu. Iya. Ya, kebutuhannya mungkin waktu dulu ya industri pekerjaannya itu banyak tuh lowongannya tentang Corel Draw, desain grafis gitu. Benar. Nah, kalau sekarang saat ini itu pekerjaannya itu justru lebih banyak ke arah UI UX. Oke. Dan pekerjaan di bidang UI UX ini rasanya tidak akan mati dalam 5, 10 sampai 20 tahun ke depan. Kenapa? Karena UI UX itu kan sebuah visual ya, sebuah visualisasi desain gitu, yang bisa dirasakan oleh penggunanya gitu. Jadi selama ada pengguna gitu ya, selama pengguna itu memerlukan visualisasi, entah itu nanti mungkin ke depan akan berupa metaverse kah gitu kan. Jadi desainnya nggak cuma di depan layar gitu ya, di depan device laptop gitu, tapi kita bisa pakai kacamata VR gitu ya, AR gitu. Apapun itu gitu ya, sebuah pekerjaan desain UI UX ini nggak akan mati gitu. Jadi buat mahasiswa gitu ya, atau buat siswa nih yang lagi senang, saya lagi seneng nih Pak sama ngedesain, gambar gitu segala macam, itu ada step by stepnya. Jadi bisa jadi nanti kalian bisa jadi desainer yang top di Indonesia ya, salah satunya dengan belajar gitu kan, ketemu orang-orang yang memang jago di bidang itu gitu ya gitu. Kita belajar bisa dari mana aja kok sekarang, ada YouTube ya, ada Google gitu ya. Benar. Komunitas terbuka ya, komunitas terbuka sekarang. Ya, di Telegram ada komunitas desain UI UX ya. Di mana lagi? Di Facebook ada gitu, di Instagram juga ada. Banyak sekarang komunitas yang tumbuh. Kalau dulu mungkin komunitas masih sedikit. Benar. Susah nyarinya. Tutorial misal, Pak saya mau bikin desain ini dong, desain aplikasi gitu. Sekarang tutorial tinggal ketik di YouTube keluar. Iya. Banyak sekarang gitu. Oke, ada lagi pertanyaan kira-kira dari Fajar Pak ya? Iya, boleh. Kan mungkin ada teman-teman yang tertarik di bidang UI UX nih misalnya Pak ya? Ya. Nah, apa sih Pak tantangan utama seorang UI UX designer Pak? Tantangan utamanya yang jelas nomor satunya itu adalah niat. Ya, karena orang itu suka biasanya gitu ya. Tapi pada saat ngerjainnya itu berat gitu. Kenapa berat gitu, Pak? Aduh, nggak ada waktunya, mager. Biasanya kalau anak sekarang zamannya mager gitu ya. Mager pokoknya, Pak. Mager nonton drama Korea gitu kan. Nah, nomor satu tuh niat dulu gitu ya. Niatnya mau sukses apa enggak gitu ya. Sekarang kan bisa kerja di bidang itu secara profesional atau malah mungkin bisa jadi pebisnis. Pebisnis itu misalnya
bikin desain digital undangan atau bikin desain company profile untuk perusahaan, untuk di sosial media gitu, sosial media design gitu, banyak gitu. Jadi mau itu bisnis ataupun bekerja di bidang UI UX itu sekarang itu peluangnya tinggi. Dan tadi mengenai tantangan balik lagi gitu ya, diniat gitu ya. Terus sekarang itu sebetulnya ya tadi ada komunitas kan ya, jadi tinggal kalian melangkah aja masuk komunitas, terus menggali informasi atau knowledge gitu di bidang UI UX gitu. Jadi kurang lebih itulah. Nomor satu paling susah tuh niat. Bener Kan? Bener. Terus apa lagi? Ayo. Berarti UI UX ini berkarir di UI UX ini benar-benar ada harapan banget ya sama Iya, betul. Dari komunitas gitu. Ya, kalau kita lihat ya UI UX itu ke depan gitu ya. Kalian lihat misalnya kan sekarang lagi demam startup ya, banyak ya, betul kan ya, banyak perusahaan yang anak muda gitu ya, di mahasiswa bikin perusahaan startup gitu ya. Nah, di startup itu salah satu dari fondasi yang paling pentingnya adalah bagian desain UI UX. Ini kalau nggak ada orang desain UI UX nih gitu ya, atau istilahnya kalau di startup tuh hipster gitu ya, ini nggak akan jadi gitu ya. Seorang desainer tuh sangat dibutuhkan di sana gitu ya. Jadi aplikasi yang bagus gitu ya, itu memberikan tadi user experience yang bagus gitu ya, dan juga user interface atau tampilan yang menarik gitu untuk pengguna. Jadi besar sekali gitu peluangnya di bidang UI UX ini gitu. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa atau siswa gitu ya, atau bahkan mungkin siswa SMP, SD gitu ya, masih wah sekarang lagi tertarik ke bidang desain nih gitu, tinggal tekunin gitu ya. Karena ada peluangnya, dan itu 10-20 tahun peluangnya masih terbuka lebar. Oke. Gitu. Kalau dilihat dari penghasilan ya Pak? Gaji. Ya. Gajinya berapa Pak? Waduh, kalau gaji seorang desainer gitu ya, pertama pekerjaannya itu menyenangkan menurut Bapak loh ya. Oke, menurut saya juga salah coba. Karena orang desainer. Desain. Ya. Kenapa menyenangkan sih Pak? Kalau misalnya kita bicara programmer gitu ya, programmer kan harus logic thinkingnya dipakai gitu ya. Dia harus ngoding gitu ya. Kalau desainer tuh dia lebih fokus mencari inspirasi, layouting, gambar, warna gitu yang tepat untuk desainnya, sehingga desain ini menarik pengguna gitu. Pengguna jadi baru pertama pakai aplikasinya dia udah tahu cara makainya gimana gitu. Dan bicara tentang gaji gitu ya, yang jelas gitu ya, kalau gaji dari desain UI UX itu relatif lebih besar dibandingkan programmer gajinya ya. Ada juga beberapa programmer yang mungkin expert gitu ya, yang sudah berpengalaman tuh gajinya lebih besar dibandingkan desainer. Tapi desainer ini pekerjaannya menurut Bapak sendiri itu lebih mudah dan dari sisi penghasilan lebih besar. Terus juga kalau misalnya bisnis gitu ya, istilahnya kalian ikut kompetisi ataupun misalnya ikut bikin startup yang ada produk desainnya, outputnya itu gede banget peluang dapat cuannya gitu. Jadi yang jelas bidang ini gitu ya, kalian tinggal searching aja nanti di Jobstreet, di Indeed atau di platform aplikasi pekerja lainnya gitu, itu bisa dicari range-nya berapa, dan rata-rata besar kok, di atas UMR udah pasti gitu. Ya bisa 2 digit, ada mungkin yang bahkan kalau kalian ngambil di luar negeri gitu ya, kalian misalnya punya kemampuan bahasa Inggris yang baik di Amerika, itu bisa 3 digit gitu. Jadi ratusan juta, bisa sampai angka yang fantastis. Jadi UI bisa sampai sebesar itu ya karirnya? Ya, karirnya. Sekarang itu kan zamannya global ya. Jadi kita sudah bisa mengerjakan project-project, misalnya kalau mahasiswa gitu ya. Pak, saya mau ngerjain project dari luar negeri, itu bisa gitu, project design gitu. Pak, saya mau ngerjain di Australia, di Amerika gitu ya. Tinggal nyesuaiin jamnya aja, itu jam kerja karena beda zona ya. Tapi ya kalian dapetannya penghasilannya berupa dolar gitu. Itu kan sesuatu yang kalau didapetin di Indonesia mungkin harganya desain, contoh nih logo gitu, kita bikin merek logo mungkin kalau di Indonesia ratusan ribu harganya, 100-200 ribu. Tapi kalau bikin logo di luar negeri itu bisa jutaan tuh, 3 juta sampai 5 juta gitu kan.
Dan ada platform di sana yang apa namanya istilahnya secara online kalian bisa belajar, kalian bisa ikut kompetisinya, kalian bisa ikut jadi freelancer lah gitu di bidang desain gitu. Dan itu bayarannya dolar. Ya, jadi gede banget. Keren. Ya. Oke. Ada lagi? Ya, mungkin Pak tips and triknya Pak buat jadi seorang profesional di UI UX design gitu Pak. Profesional UI UX design. Yang pertama tadi tentu harus punya niat yang kuat untuk bisa jadi sukses ya di bidang UI UX ya. Itu penting banget gitu ya. Kalau nggak ada niat, nggak ada tekad yang kuat gitu ya, dan disertai dengan tentu usaha gitu ya dan doa gitu ya. Ini sulit untuk istilahnya sulit untuk menjadi sukses di bidang itu, apapun itu bidangnya gitu ya. Yang kedua, harus masuk komunitas dulu, komunitas desain misalnya. Kalian senang desain UI UX ya, berarti harus masuk ke, cari tahu di mana gitu, Telegram, di Facebook, di mana gitu ya komunitasnya, adanya apa aja sih, tujuannya apa sih Pak masuk komunitas, supaya kalian kalau nanya bingung itu bisa nanya sama orang-orang yang di sana. Rata-rata mereka akan bantu jawab kok gitu. Pak, ini saya mau lempar hasil desain saya gitu, pengen dapat masukan, itu bisa ke komunitas. Gitu kan. Terus setelah komunitas, kalian harus bisa belajar dari orang-orang terbaik di bidang desain, mau di luar negeri ataupun di Indonesia. Cari di googling aja top misalnya 3 orang desainer UI UX paling bagus misalnya di dunia atau di Indonesia. Nah, kalau dia punya platform YouTube-nya, ikutin platformnya karena dia akan sharing tuh mengenai tutorial gitu ya, cara misalnya bikin sederhana dari desain UI UX-nya gitu ya. Ini bisa kalian ikutin tuh, belajar dari sana gitu ya. Jadi belajar tuh sekarang bisa dari manapun gitu ya. Terus yang keempat gitu ya, setelah kalian ikut komunitas, kemudian juga dapat akses pengetahuan ke memang orang-orang terbaik di bidangnya, kalian juga harus ikut kompetisi. Kenapa sih Pak? Tujuannya ikut kompetisi kan? Kalian ikut kompetisi kan? Iya. Tujuannya supaya men-challenge diri kalian, supaya kalian itu tahu, oh ternyata yang lain tuh desainnya kayak begini ya. Kita akhirnya bisa membuat desain yang minimal tepat dengan kebutuhan pengguna. Kebutuhan penggunanya apa? Dari sisi kompetisi. Gitu. Dimulai dari itu. Gitu. Jadi kita mulai bisa dari start sesuatu yang kecil dulu di kompetisi, kemudian nanti bisa ikut project-project kalau misalnya ada project desain gitu ya, UI UX dari perusahaan gitu ya, magang gitu ya, dan sampai akhirnya bisa bekerja di sana. Dan yang terakhir adalah fokus karir. Fokus karir itu gini, saat kalian kuliah gitu ya, saat kalian ambil ilmu di bidang UI UX gitu ya, kalian harus istilahnya totalitas berada di bidang tersebut. Boleh kalian misalnya programming saya nggak terlalu suka Pak, yang penting lulus aja gitu, dapat nilai misalnya B plus, ya syukur-syukur A gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau di bidang UI UX, kalau kalian memang nanti mau kerja di bidang itu, harus dapat A. Ya, jadi harus totalitas gitu. Supaya apa? Supaya kalian juga belajar ya maksimal gitu ya. Kalian juga dapat istilahnya ilmu juga maksimal. Termasuk nanti dibekali juga sama ikut pelatihan. Kan ada tuh pelatihan dari platform-platform luar ya gitu. Nah, itu kalian ikutin, dapat sertifikat sebagai portofolio nanti saat ngelamar kerja gitu. Jadi kerja tuh, oh kita pernah ikut kompetisi, kita pernah ikut pelatihan ini sertifikatnya. Gitu sih kurang lebih untuk rekornya gitu Pak ya. Iya, jadi ada portofolio yang dibangun, yang portofolionya itu mengarah terhadap satu bidang ilmu. Kalian akan jadi jago banget di situ. Dan harganya pasti lebih mahal. Gitu. Jadi pelatihan dan kompetisi itu juga menjadi bagian penting dalam pelajaran UI UX. Iya, betul sekali. Sebetulnya bukan UI UX aja ya, pelatihan dan kompetisi ini penting banget dari bidang ilmu yang mau kita dalamin. Atau bidang gimana Pak cara saya tahu bidang ilmu itu sesuai dengan passion kita. Caranya adalah mengetahui apa yang kita suka. Itu biasanya. Jadi kalau di SMA gitu ya, atau di kuliahan gitu ya, dicari dari berbagai mata kuliah yang dipelajarin gitu ya, mata kuliah apa yang paling kita senengin.
Atau mata pelajaran apa kalau siswa gitu yang paling kita sukai. Nah, baru tuh, oh ternyata saya sukanya ini, perdalam. Itu belajar di bidang itu gitu. Jadi yang terbaik di sana gitu. Jadi step by stepnya nanti juga akan ketemu di titik kesuksesannya gitu. Keren banget nih Pak, tips-tipsnya nih sama triknya untuk UX. Catat ini. Mungkin untuk yang terakhir ya Pak. Ya. Apa sih pesan Bapak kepada mahasiswa yang saat ini sedang punya passion atau lagi semangat-semangatnya nih belajar UI UX gitu Pak? Ya, oke. Pesannya ya, yang pertama adalah setelah kalian misalnya mengikuti mata perkuliahan ya, UI UX misalnya khususnya gitu ya, itu jangan cuma selesai gitu. Banyak mahasiswa gitu ya ikut mata kuliah cuma untuk lulus mata kuliah itu, ya kan, betul. Jadi yang penting lulus aja Pak. Kalau saya dari mata kuliah itu selesai, tapi jangan gitu. Jadi kalau kalian misalnya sudah lulus di mata kuliah itu, sudah dapat ilmunya gitu ya, sudah dapat berbagai pengetahuan, knowledge gitu ya, referensi gitu ya, sumber dan lain-lain, kalian kembangkan setelah lulus dari mata kuliah itu. Kembangkannya gimana? Ikut tadi kompetisi, ikut tadi berjejaring kalau misalnya ada event terkait UI UX, ikut nanti misalnya ada kompetisi project-project yang bikin logo, itu yang sederhana dulu gitu. Jadi setelah itu kalian akan mulai nemuin, oh ternyata dari desain UI UX ini jadi uang ya, jadi cuan ya gitu. Nah kalau kalian sudah kepancing sekali aja gitu ya, dapat keuntungan, dapat uang gitu ya dari bidang itu, kalian akan ketagihan. Kalian akan berkembang dengan sendirinya gitu. Sambil tadi melihat tutorial ngupdate dari tren-tren terkini mengenai desain yang ada gitu ya. Dari mana ya tadi sumber-sumber yang orang-orang the best di bidang UI UX tadi gitu di Indonesia ataupun di luar negeri. Jadi kalian update tuh, oh ternyata sekarang ada update ini nih di bidang desain gitu. Coba diterapin di desain kalian atau nanti saat kalian apply project gitu. Jadi itu kurang lebih pesannya. Jangan sampai berakhir cuman sebatas hanya selesai mata kuliah aja, dapat nilai selesai. Enggak gitu. Ya. Latihan mandirinya lah gitu. Iya, jadi ada Nextnya apa? Kalau bisa ikut setiap mata kuliah tuh yang kalian ikutin, jadi ujung-ujungnya ya kalian punya penghasilan tambahan gitu kalau bisa gitu dari mata kuliah itu. Esensinya kan itu, melatih mahasiswa menjadi seorang entrepreneur kalau dia punya jiwa entrepreneur, atau melatih mahasiswa tersebut kalau dia jiwanya profesional menjadi seorang profesional nantinya gitu dengan portofolio yang bagus gitu. Gitu kurang lebih Raka dan Fajar ya. Gimana? Sudah mulai ada bayangan ke depan gitu ya. Nanti lulus mau ngapain gitu ya. Itu kan biasanya pertanyaan mahasiswa ya. Aduh saya nanti lulus gimana ya kerjaannya? Ngapain ya? Itu perlu disiapin dari mulai sekarang gitu ya. Jadi itu ya diskusi kita hari ini gitu ya tentang UI UX, semoga bisa bermanfaat gitu ya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.